Gua mau ngajak lu untuk mengingat bahwa apapun framing yang terjadi dari iklan atau segala lingkungan yang ada, belum tentu cocok untuk lu. Hai millennials, gue mau cerita tentang framing dan hubungannya nanti dengan mengambil keputusan. Baru-baru ini, gue mengingat yang namanya sejarah di Hotel Yamato bulan September puluhan tahun yang lalu. Di Hotel Yamato itu ada kejadian bendera Belanda dirobek. Nah, hubungannya adalah beberapa hari yang lalu gue dideketin oleh agen asuransi yang membuat gue bingung. Mereka bercerita bahwa penjualan yang ditargetkan hanya 25 juta per bulan. Dan gue berpikir, 25 juta per bulan. Oke, terus? Iya, tapi premi per bulannya 25 juta selama setahun ya. Artinya kan 25 dikali 12 sama dengan 300 juta. 300 juta. Terus ada merek lain yang langsung di depan menyatakan bahwa targetnya 300 juta setahun. Menurut lo gimana? Bedanya yang gue ceritain pertama 300 jutanya dan yang 300 juta yang gue ceritain yang kedua. Sama kan? Atau memang sebenarnya beda karena mungkin matematika gue nilainya 5? Kalau menurut lo gimana? Ya udahlah, ini gak usah kita bahas lagi. Menurut gue sih nggak terlalu penting untuk dibahas ya. Nah, framing itu sebenarnya mengenai bagaimana membingkai sesuatu supaya kita memfokuskan pikiran kita pada sesuatu yang mereka ingin sampaikan. Atau contohnya iklan. Ada iklan menyatakan kalau kamu rajin makan suatu produk tertentu jadi sehat. Atau slogan mie instan tertentu seleraku. Tapi kurang lebih benar. Hampir seluruh orang Indonesia, termasuk yang ada di luar negeri dan penduduk di luar negeri, kalau makan mie instan, ya mie yang itu. Favorit yang nomor 2 mungkin mie Korea atau mie ayam si Bang Ali yang di depan rumah. Terus ada framing yang lain, misalnya air mineral dari mata air pegunungan. Apa benar itu air dari mata air pegunungan? Apa kita bisa meneliti lebih jauh, mencari tahu benarkah airnya itu dari situ atau sebenarnya enggak? Tapi itu contoh framing. Lalu ada contoh framing yang lain. Kalau kita beli suatu produk, misalnya pakaian, atau kita pergi liburan ke suatu tempat, maka healing kita itu akan menjadi benar-benar top. Akhirnya kita beli vouchernya, kita nginap di hotel tertentu untuk menikmati liburan ya. Healingnya udah nih, keluarlah nih billing belakangan. Lalu kita pening karena waktu kita terpengaruh framing yang tadi, kita menikmati banget tuh perjalanan kita tanpa kita sadari bahwa kita sebenarnya nggak mampu membayar biaya penginapan ini. Akhirnya dicicil di kartu kredit 12 bulan. Kemudian walaupun sudah dibagi 12, kita juga tetap sulit bayarnya karena memang sisa dari income kita nggak cukup. Kita pergi ke pinjol untuk lunasin. Akhirnya kita ngutang di pinjol dan terjebaklah di pinjol. Syukur kalau pinjol yang kita pakai jasanya itu yang terdaftar dan diawasi OJK. Kalau pinjolnya ilegal gimana? Terus hubungannya dengan mengambil keputusan, setiap kali kita melihat sesuatu yang menggoda atau merangsang pikiran kita untuk ngambil keputusan, kita perlu melakukan refleks. Refleks itu lihat big picture-nya gimana. Misalnya tadi mau liburan. Liburan ini oke, healingnya cakep ya. Terus biayanya berapa? Apakah gue bisa nanggung ini? Biaya healing ini dari kemampuan dompet gue yang sekarang. Terus kalau misalnya gue memilih pembayaran kartu kredit 12 kali, masih sanggup nggak ya? Jangan sampai gue kena pinjol. Itu yang pertama, cara refleks. Terus yang kedua, di reframe. Kan udah framing tuh iklannya, sekarang kita nge-reframe. Nge-reframe-nya itu, kalau gue milih beli, apa alternatif gue untuk bayar? Kalau gue milih pergi nginep, alternatif bayarnya pakai apa? Apa gue punya tabungan yang udah gue siapin untuk liburan atau enggak? Kalau nggak punya, artinya mungkin
nginap ini perlu ditunda. Dananya yang seharusnya untuk nginap, kalau memang udah ada misalnya di tabungan, bisa tetap di tabungan. Tapi kalau dananya nggak ada, berarti tidak akan ada pengeluaran yang terjadi karena tidak ada dananya. Sebenarnya masih banyak contoh yang bisa gue sebutin di sini. Selain contoh tentang menginap, healing, billing, pening, atau Hotel Yamato tadi. Tapi gue mau bawa sesuatu yang namanya framing ini. Selalu terjadi dari kita. Bangun tidur sampai tidur. Contohnya orang yang bangun pagi, biasanya disebut rajin, disiplin, sehat, banyak rezekinya. Tapi yang kelima, yang mungkin nggak disebutin, orang yang bangun pagi itu mungkin aja tidur lagi sampai siang dan akhirnya kesiangan. Atau orang yang bangun siang bisa jadi karena dia tidur pagi. Misalnya dia shift jaga malam. Nah, ini sebenarnya ada hubungannya dengan perencanaan keuangan. Bahwa segala hal itu sangat personal atau personal finance namanya. Kita nggak bisa menyamakan diri kita dengan orang lain karena kita nggak tahu apa situasinya. Kita juga nggak bisa nge-reframe situasi kita ke orang lain. Misalnya orang lain punya masalah, terus kita bilang, masalah lu segitu doang, masalah gue lebih berat. Kita berpikir bahwa sebenarnya kita sebanding. Tapi pada saat waktu yang berbeda, kita iri melihat rumput tetangga yang lebih hijau. Kan di situ kita jadi berbalik dengan yang tadi tuh. Tadi kita ngerasa sebanding dan masalahnya sama aja, tapi begitu kita ngelihat kenikmatan yang orang lain jalanin, kita iri. Ya kayak lagunya BIP dong. Sirik tanda tak mampu jadinya sirik, dan korslet. Jadi teman-teman, gue mau ngajak lo untuk mengingat bahwa apapun framing yang terjadi dari iklan atau segala lingkungan yang ada, belum tentu cocok untuk lo. Dan sebelum lo terpengaruh dengan mudah, lo coba refleksikan dulu apa manfaatnya dan resikonya, lalu reframe, bingkaikan kembali sebelum lo ngambil keputusan. Dan dengan demikian, gue harap keputusan lo bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Dan gue juga berharap keputusan gue bisa menggunakan cara yang sama. Kalau lo punya pertanyaan mengenai video ini, boleh tulis di kolom komentar. Atau mau curhat bagaimana framing dari suatu produk tertentu yang menjebak lo menjadi beli, atau misalnya lo menjadi berprofesi tertentu karena framing yang baik, bisa DM gue juga di Instagram ya, Erik Marlisa dan Hindia Gold. Oke, bye-bye.